Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Oh, puji Tuhan baik-baik, Bu. Puji Tuhan baik ya, Bu ya. Amin. Begini, Bu, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu mengenai dilema etika, Bu. Oh, etika ya. Oke. Silakan. Kita mulai ya, Bu ya. Oke. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama ini bila terjadi kasus-kasus etika biasanya cenderung itu karena adanya kepentingan yang berbeda-beda antara guru, di antara guru dan siswa yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut bisa menjadi bahan referensi atau dibicarakan secara pribadi ataupun dibawa ke forum bersama guru untuk mengambil keputusan atau membicarakan bagaimana solusi untuk mengatasi dilema etika yang terjadi tersebut. Misalkan pada saat ada guru terlambat, kenapa? Ada guru tidak masuk, mungkin lupa bikin surat, kita klarifikasi dia kenapa nggak datang. Ada siswa terlambat, kita nah demikian juga dan hal-hal yang berikutnya kita komunikasikan apa penyebab terjadinya dilema etika ini, karena memang itu mesti kita hadapi di sekolah. Begitu ya, Bu ya. Berarti melakukan identifikasi dulu ya, Bu ya. Apa penyebabnya kita tanya dulu, jangan langsung semprot. Begitu Nah, ya, Bu ya. jadi misalkan udah kita tahu penyebabnya, kita bisa mengambil solusi gitu. Baik, Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Untuk mengambil keputusan seperti yang kita tanyakan tadi, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, pengambilan keputusan yang terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun kita seorang pimpinan itu tidak boleh mengambil keputusan atau egois. Kita dalam mengambil keputusan apapun itu di sekolah harus bersama-sama dirembukkan atau dikomunikasikan terhadap guru. Nah, jadi misalkan keputusan itu sudah disetujui oleh semua, barulah kita tentukan atau kita ketok begini keputusannya. Nah, jadi dalam mengambil keputusan di suatu sekolah itu kita tidak bisa secara ego, karena misalnya begini, saya kalau sekolah di tangan saya semua keputusan, tidak bisa. Keputusan itu harus dari kita bersama, kesepakatan kita bersama guru. Nah, begitu kalau mengambil keputusan menurut saya. Intinya berarti harus tetap melakukan koordinasi dulu dengan rekan guru ya, Bu ya. Nggak boleh seorang pemimpin itu langsung ketok palu, harus begini, harus begini. Tidak ada kata harus. Ya. Baik, Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Maksudnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Oh, langkah-langkah saya ambil, misalkan ada suatu masalah. Nah, misalnya kan masalah kan kita berbicara. Nah, ada suatu masalah terjadi baik di siswa maupun di guru. Nah, setelah masalah itu sampai ke kita pelajari dulu. Nah, itu saya kan kita pelajari dulu apa sebenarnya masalahnya. Setelah kita tahu masalahnya, kita pelajari lagi apa penyebabnya. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, baru kita menemukan masalahnya begini karena disebabkan ini. Perlukah kita koordinasi dengan orang tua? Perlukah kita dengan koordinasi dengan siapa di luar sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, jadi langkah-langkahnya harus begitu. Kita tahu dulu apa masalahnya, apa penyebabnya, baru kita bisa mengambil solusi. Nah, itu menurut saya singkat aja. Berarti intinya tadi dipelajari dulu ya, Bu ya. Semua masalah itu harus dipelajari terlebih dahulu ya. Terus ada masalah langsung karena begini
jangan. Benar. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif biasanya Ibu anggap mengambil keputusan dilema etika tersebut. Hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema. Misalkan yang hal-hal yang efektif maksudnya yang bagus lah ya, yang paling benar. Jadi hal-hal yang kita anggap efektif untuk mengambil keputusan untuk mengatasi apa tadi kasus-kasus dilema etika. Nah itu hal-hal yang efektif itu harus yang lebih efektifnya haruslah dengan berkomunikasi dengan teman sejawat. Misalkan baru berkomunikasi dengan siapa yang kita anggap bisa kita jalin komunikasi sama, ajak kerjasama untuk mengatasi supaya meminta pertimbangan atau solusi. Misalkan kita tidak bisa mengambil keputusan itu dengan bulu-bulu yang ada di sini karena termasuk bulu itu agak runyam gitulah. Karena dilema etika itu bisa dia benar lawan benar gitu. Iya, salah lawan salah. Nah, jadi misalkan kita nggak mampu gitulah dulu ya, nggak mampu mengatasinya dengan bulu, mari kita cari siapa kira-kira yang bisa kita ajak kerjasama berkomunikasi untuk bagaimana solusinya untuk mengatasi dilema tersebut. Begitu ya Bu ya. Sangat bagus Bu. Langkah yang Ibu lakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu misalkan dalam dilema etika, misalkan kita buatlah dulu, jangankan dulu ke guru ya, kita buat dulu contoh ke siswa. Nah kita mengalami misalkan ada siswa kita ini masih SD sudah belajar merokok. Tantangannya yang kita hadapi, misalkan kita panggil orang tua. Si orang tua bilang, ini anak saya tidak pernah merokok. Nah, padahal sementara temannya sudah menyatakan, Bu, hari Minggu itu si Anu merokok. Sudah menyaksikan sudah gitu menyaksikan. Ya, Bu ya? Cuman karena masih anak-anak, nggak ada di foto. Nah, jadi nggak bisa langsung kita ini fotonya, nggak bisa langsung kita tunjukkan, nggak ada buktinya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah tantangan-tantangan yang kita ambil dalam mengatasi etika dilema etika tadi. Nah, itulah salah satu contoh untuk tantangannya. Dan itu tantangannya ya. Kita sulit untuk mencari bukti ya Bu ya. Sulit. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Terima kasih untuk untuk kalau jadwal sih nggak tertentu, nggak ada terjadwal. Namanya menyelesaikan masalah ya Bu ya. Namanya menyelesaikan masalah. Kita nggak tahu. Misalkan kita buat jadwal, belum tentu pada saat itu ada jadwal kan? Apa masalah? Nah pada saat masalah terjadi, kita ambil dulu waktu. Jangan misalkan saat ini anak-anak berantem, langsung saat ini kita ajukan. Kita ambil dulu waktu. Kapan kira-kira anak itu sudah fresh. Nah, itulah misalkan guru. Misalkan saat ini guru telat. Ya, jangan langsung saat ini kita tegur. Cari waktu. Akan tahu waktu kayaknya yang tenang, yang normal. Nah, gitu. Disitulah kita masuk. Artinya bukan terjadwal, tetapi cari waktu yang tepat. Kalau jadwal itu kan berarti sudah tertentu ya. Tentu. Padahal masalah nggak belum tahu ada di situ kapan masalah. Iya, benar. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor atau apa yang mempermudah membantu saya untuk mengatasi dilema etika ini, keluasan guru dan keterbukaan saya dan cara pendekatan guru dan ke orang tua siswa.
tidak penting saya libatkan komite sekolah dan pemerintah desa. Nah, itulah cara kemudahan saya selama ini untuk mengatasi dilema etika ini. Jadi itulah kira-kira. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika pembelajaran? Pembelajarannya, kalau untuk mengambil keputusan dari satu masalah ya, yang perlu dipelajari menurut saya itu seperti yang saya bilang tadi, kita tahu dulu permasalahannya. Penyebabnya lagi gitu ya. Nah, kita tahu dulu Pak, misalnya terjadi satu masalah, kan ada masalah siapa, masalahnya apa? Pertama, kedua, apa penyebabnya? Nah, sudah tahu kita masalahnya apa, tahu kemudian penyebabnya apa, siapa, dengan siapa dan siapa. Nah, kemudian setelah kita tahu itu, baru kita koordinasi dengan siapa terkait masalahnya, dengan siapa kita harus koordinasi, dan apakah cukup hanya dengan guru, apakah cukup dengan hanya dengan orang tua, atau dengan siapa, lihat masalahnya juga. Nah, di lingkup mana masalahnya. Nah, jadi nggak bisa kita misalkan kita apalah ke kepala desa lah, inilah, nggak bisa. Kita lihat dulu masalahnya, siapa kira-kira yang bisa terkait atau ikut campur dalam menyelesaikan masalah tersebut. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu atas, saya juga mendapat pengalaman dari jawaban Ibu tadi. Semoga juga kita sebagai guru bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam mengatasi dilema etika ya Bu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesediaan waktunya untuk wawancara dengan saya. Semoga Ibu sehat dan panjang umur. Terima kasih ya Bu ya. Ibu, Selamat pagi juga Bu. apa kabar hari ini Bu? Sehat. Puji Tuhan sehat ya Bu. Iya. Begini Bu, saya akan mewawancara Ibu mengenai dilema etika dulu ya. Silakan Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Begini Bu, sebagai seorang pimpinan di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar, yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja, untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu, perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaiknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Begitu ya Bu ya. Iya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Membenturkan faktor apa atau pihak mana? Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang? Mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Kemudian, kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Begini ya Bu, suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan di dalam bimbingan ilahi, keputusan yang Anda kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Gitu ya Bu, berarti menyederhanakan pokok permasalahan dulu ya, kemudian membangun kebijaksanaan. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dialami Ibu? Dalam pengambilan keputusan, hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Benar Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan kepentingannya kasus tersebut diselesaikan secepatnya, agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Begitu ya Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah begini Bu, untuk mempermudah atau membantu kita, komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah.
pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Berarti harus komunikasi yang baik juga ya Bu dengan Iya. semua warga. Kemudian kita juga harus mampu mengelola emosi ya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika itu begini Bu. Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Berarti intinya untuk pengambilan keputusan dilema etika itu intinya kita tidak boleh merugikan siswa ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu. Satu pihak pun tidak boleh dirugikan. Ya, terima kasih Bu untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk wawancaranya hari ini. Semoga kita sehat-sehat dan panjang umur ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih.